Pada November tahun 2021, seluruh kota IHK di Sumatera Utara tercatat inflasi, yaitu Sibolga sebesar 0,47%, Pematang Siantar sebesar 0,58%, Medan sebesar 0,46%, Padang Sidimpuan sebesar 0,44%, dan Gunung Sitoli sebesar 0,71%. Dengan demikian, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada November tahun 2021 inflasi sebesar 0,47%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga dari 8 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,55%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,55%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,33%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,51%, kelompok kesehatan sebesar 0,07%, kelompok transportasi sebesar 1,25%, kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran sebesar 0,07%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,50%. 3 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok pendidikan. Komoditas utama penyumbang inflasi selama November tahun 2021 di Medan antara lain, cabai merah, angkutan udara, minyak goreng, sewa rumah, udang basah, telur ayam ras, dan ikan dencis. Nilai tukar petani Sumatera Utara pada bulan November tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,06% dari 123,21 menjadi 125,75. Kenaikan angka NTP Sumatera Utara disebabkan oleh naiknya NTP pada 4 subsektor, yaitu NTP subsektor tanaman pangan, NTP subsektor hortikultura, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan NTP subsektor perikanan, sementara NTP subsektor peternakan mengalami penurunan. Pada bulan November, di tingkat petani, harga rata-rata gabah kering panen turun 3,24% dan harga rata-rata gabah kering giling naik 0,99%. Di tingkat penggilingan, harga rata-rata gabah kering panen turun 2,01% dan gabah kering giling naik 1,15%. Harga gabah tertinggi di tingkat petani mencapai Rp5.900 per kilogram, yaitu gabah kering giling varietas Ciherang di Kabupaten Serdang Bedagai. Harga gabah tertinggi di tingkat penggilingan mencapai Rp6.042 per kilogram, yaitu gabah kering giling varietas Ciherang di Kabupaten Serdang Bedagai. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Utara pada bulan Oktober 2021, sebanyak 0 kunjungan atau mengalami penurunan 100% dibandingkan yang datang pada bulan September 2021. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Sumatera Utara pada bulan Oktober 2021 mencapai rata-rata 41,84% atau naik 4,77 poin dibanding bulan September 2021. Pada bulan Oktober 2021, jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumatera Utara melalui Bandara Internasional Kuala Namu mengalami kenaikan 43,95% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan penumpang angkutan laut antar pulau dalam negeri mengalami peningkatan 677,36% dibandingkan bulan sebelumnya. Beralih ke perkembangan ekspor-impor. Nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Oktober 2021 mengalami peningkatan 3,70% dibandingkan bulan sebelumnya. Mayoritas produk yang diekspor selama Januari hingga Oktober 2021 merupakan golongan lemak dan minyak hewan dan nabati, serta karet dan barang dari karet. Sebagian besar produk diekspor ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Sementara itu, 34,38% diekspor ke kawasan Asia di luar ASEAN.
Sementara itu, nilai impor bulan Oktober 2021 juga mengalami peningkatan 14,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Mayoritas produk impor selama Januari hingga Oktober tahun 2021 adalah golongan bahan bakar mineral, serta mesin-mesin dan pesawat mekanik. Sebagian besar produk impor berasal dari Tiongkok, Malaysia dan Singapura, sementara itu, 40,55% produk impor berasal dari kawasan Asia di luar ASEAN. Dengan demikian, neraca perdagangan Sumatera Utara pada bulan Oktober 2021 mengalami surplus sebesar 642 juta dolar Amerika Serikat. Neraca perdagangan Sumatera Utara sepanjang tahun 2021 mengalami surplus di antaranya dengan negara Amerika Serikat, India, dan Rusia. Sementara itu, neraca defisit di antaranya dengan Australia, Argentina, dan Singapura.